Jika pada video sebelumnya kita pernah membahas tentang Laut Hitam, Laut Merah, dan Laut Mati, pada video kali ini kita akan membahas satu lagi tentang wilayah perairan yang dikenal dengan nama Laut Baltik. Terletak di wilayah Eropa Utara dan merupakan sebuah laut yang terkurung daratan, Laut Baltik menjadi salah satu objek yang sangat menarik bagi para ilmuwan. Laut ini dipercaya menyimpan misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Dari bangkai pesawat UFO yang tenggelam di dasar laut, hingga zona mati yang menyebabkan makhluk tidak bisa bertahan di dalamnya. Lebih lengkap tentang Laut Baltik, inilah videonya. Secara geografis, Laut Baltik terletak di wilayah Eropa Utara. Laut Baltik dapat digambarkan sebagai sebuah wilayah perairan yang memisahkan antara semenanjung Skandinavia dari benua Eropa. Karena wilayahnya dikelilingi oleh daratan, Laut Baltik dikategorikan sebagai laut pedalaman. Wilayah perairan ini memiliki panjang sekitar 1.600 km, dengan lebar rata-rata sekitar 193 km, dan kedalaman rata-rata sekitar 55 meter. Luas permukaan Laut Baltik sendiri mencapai sekitar 377.000 km persegi, dengan kedalaman maksimum mencapai 459 meter. Laut Baltik adalah laut payau pedalaman terbesar di dunia. Tidak seperti kebanyakan laut pada umumnya, air di Laut Baltik cenderung payau. Hal ini karena kadar garam terlarut atau tingkat salinitas Laut Baltik lebih rendah daripada air laut pada umumnya. Ini disebabkan terutama karena Laut Baltik menerima aliran air tawar lebih besar daripada aliran air lautnya. Sebagai sebuah wilayah perairan pedalaman yang dikelilingi oleh daratan, Laut Baltik berbatasan dengan beberapa negara seperti Jerman, Denmark, Polandia, Swedia, Finlandia, Rusia, Estonia, Latvia, dan Lituania. Meskipun secara geografis, negara-negara tersebut berbatasan langsung dengan Laut Baltik, namun tidak semua negara tersebut dikategorikan atau disebut sebagai negara Baltik. Secara geopolitik, dari 9 negara yang berbatasan langsung dengan Laut Baltik, hanya 3 di antaranya yang dikategorikan sebagai negara Baltik, yaitu Estonia, Latvia, dan Lituania. Sepanjang sejarahnya, Laut Baltik memiliki peran yang cukup penting bagi perkembangan bangsa Eropa, terutama bagi negara-negara yang memiliki perbatasan dengannya. Pada awal abad pertengahan, para pedagang Norse atau Skandinavia membangun kerajaan perdagangan mereka di sekitar Baltik. Periode yang didominasi oleh orang-orang Norse ini disebut juga sebagai zaman Viking. Apakah mereka temannya Bobotoh? Tentu bukan. Sepanjang abad pertengahan, Laut Baltik memerankan perannya sebagai salah satu jalur perdagangan utama Eropa. Federasi kota-kota dagang di sekitar Laut Baltik dan Laut Utara yang dikenal dengan nama Liga Hansa atau Liga Hanseatic adalah kekuatan ekonomi terkuat di Eropa Utara pada periode abad ke-13 hingga abad ke-16. Pentingnya peran Baltik pada periode tersebut membuat wilayah perairan ini menjadi arena konflik sebagai ajang perebutan dominasi di antara 3 negara, yaitu Denmark, Polandia, dan Swedia pada sekitar akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Pada abad ke-18, Rusia menjadi kekuatan yang mendominasi di kawasan Baltik. Dan karena melihat kepentingan strategis wilayah Baltik, Rusia kemudian mendirikan kota Saint Petersburg di wilayah tersebut. Selama era Perang Dunia Pertama, Laut Baltik menjadi saksi bisu peristiwa pertempuran di antara negara-negara yang berseteru, karena pada era tersebut, sebagian perang terjadi di Laut Baltik,
Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, status Laut Baltik mengalami perubahan yang cukup signifikan. Salah satu peristiwa penting setelah berakhirnya Perang Dunia I adalah merdekanya Estonia, Latvia, dan Lithuania dari Kekaisaran Rusia dan menjadi negara merdeka yang kemudian dikenal sebagai negara-negara Baltik. Laut Baltik juga memainkan peran penting selama Perang Dunia II sebagai wilayah strategis yang menjadi saksi pertempuran dan operasi militer antara berbagai kekuatan yang terlibat, terutama antara Jerman dan Uni Soviet. Pertempuran ini mencakup operasi kapal permukaan, kapal selam, dan serangan pesawat terhadap konvoi dan pangkalan musuh di Laut Baltik. Perang Dunia II juga membawa perubahan politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pasca Perang Dunia II berakhir adalah ketika Uni Soviet mendapatkan kembali hegemoninya dengan Soviet mendapatkan hak untuk menguasai Oblast Kaliningrad dan juga memasukkan negara-negara Baltik, yaitu Estonia, Latvia, dan Lithuania sebagai bagian dari Uni Soviet. Pecahannya Uni Soviet pada tahun 1991 juga turut mengubah lanskap geopolitik di wilayah Baltik era modern. Setelah Uni Soviet dibubarkan, Estonia, Latvia, dan Lithuania memperoleh kemerdekaan mereka dan menjadi negara-negara merdeka. Negara-negara Baltik ini kemudian menjadi anggota Uni Eropa dan NATO, mengubah dinamika politik dan keamanan di Laut Baltik. Terlepas dari dinamikanya, Laut Baltik tetap memainkan perannya sebagai jalur pelayaran yang menunjang ekonomi negara-negara di sekitarnya hingga saat ini. Laut Baltik berperan sebagai jalur transportasi penting yang menghubungkan negara-negara Baltik dengan Eropa Tengah dan Timur, serta negara-negara di sekitar Laut Baltik. Pelabuhan-pelabuhan di Laut Baltik seperti Pelabuhan Riga, Pelabuhan Tallinn, dan Pelabuhan Klaipėda menjadi pusat kegiatan perdagangan dan distribusi. Perdagangan maritim melibatkan impor dan ekspor berbagai jenis barang, termasuk produk industri, bahan baku, dan hasil pertanian. (15) Fakta Laut Baltik. Jika dilihat dari sejarah terbentuknya, Laut Baltik punya usia yang relatif lebih muda dibandingkan dengan laut-laut lainnya. Sejarah terbentuknya Laut Baltik sendiri diperkirakan dimulai sejak sekitar 13.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, selama zaman es terakhir, ketika sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Laut Baltik tertutup oleh gletser yang membentuk daratan es yang tebal. Ketika suhu mulai meningkat, gletser mulai mencair dan menarik diri dari wilayah tersebut, membentuk danau glasial yang sangat besar. Laut Baltik memiliki iklim khas yang juga populer sebagai iklim Baltik. Ini menunjukkan musim yang ditandai dengan musim dingin yang panjang dan musim panas yang hangat yang relatif lebih pendek. Fitur lain yang luar biasa dari iklim Baltik adalah sifatnya yang terus berubah dari waktu ke waktu. Meskipun kadang-kadang menunjukkan pengaruh cuaca laut yang sejuk, namun pada waktu lain juga menunjukkan pengaruh iklim kontinental. Suhu air Laut Baltik sangat bervariasi tergantung pada lokasi, musim, dan kedalaman yang tepat. Sebagai contoh, di cekungan Bornholm, yang terletak tepat di sebelah timur Pulau Bornholm, suhu permukaan air biasanya turun hingga 0 sampai 5 derajat Celcius selama puncak musim dingin, dan naik hingga 15 sampai 20 derajat Celcius selama puncak musim panas. Pola serupa juga dapat dilihat di cekungan Gotland, yang terletak di antara Pulau Gotland dan Latvia. Selama musim dingin yang dingin, suhu udara yang rendah menyebabkan pembentukan lapisan es di atas permukaan laut. Proses ini terutama dipengaruhi oleh perubahan suhu, arus laut, angin, dan kondisi cuaca di wilayah tersebut. Ketika es membeku, jalur pelayaran di Laut Baltik dapat menjadi sulit atau bahkan terhenti sepenuhnya,
kegiatan ekonomi yang tergantung pada transportasi maritim dapat terganggu. Selama musim dingin, hampir 45% permukaan Laut Baltik tertutup oleh lapisan es. Daerah yang tertutup es selama musim dingin yang khas di Baltik ini meliputi Teluk Bothnia, Teluk Finlandia, Teluk Riga, kepulauan di sebelah barat Estonia, Kepulauan Stockholm, dan Laut Kepulauan di barat daya Finlandia. Sejak tahun 1720, Laut Baltik pernah membeku seluruh permukaannya sebanyak 20 kali, terakhir pada awal tahun 1987, ketika lapisan es menutupi permukaan seluas 400.000 km persegi. Disebutkan bahwa musim dingin tahun 1987 merupakan musim dingin terparah di Skandinavia sejak 1720. Musim dingin tahun 2010 dan 2011 adalah musim dingin yang cukup parah dibanding dekade sebelumnya, yang menyebabkan sekitar 315.000 km persegi permukaan Laut Baltik tertutup oleh lapisan es. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa kandungan garam di Laut Baltik lebih rendah jika dibanding dengan laut-laut pada umumnya. Menariknya, Laut Baltik adalah rumah bagi kehidupan air tawar dan air laut. Kehadiran bentuk kehidupan dari lingkungan air tawar dan laut merupakan karakteristik yang membedakan Laut Baltik dari kebanyakan laut lainnya. Kandungan garam yang lebih rendah, yang terutama bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi satwa liar air tawar. Selain itu, ini juga berkontribusi terhadap akumulasi lapisan es. Baltic Dead Zone atau zona mati Laut Baltik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan area di Laut Baltik, di mana tingkat oksigen terlarut sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Zona mati ini disebabkan oleh eutrofikasi yang parah, yaitu peningkatan nutrien seperti fosfor dan nitrogen di dalam air laut. Eutrofikasi terjadi ketika limbah pertanian, industri, dan domestik mencemari perairan, menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan. Alga ini kemudian mati dan membusuk, dan proses pembusukan ini mengkonsumsi oksigen di dalam air. Akibatnya, kadar oksigen di dalam air menurun secara signifikan, menciptakan kondisi yang tidak dapat dihuni oleh kehidupan laut yang bergantung pada oksigen. Fakta menyedihkannya adalah bahwa Baltik saat ini menjadi rumah bagi 7 dari 10 zona mati laut terbesar di dunia. Laut Baltik dikenal sebagai kuburan kapal Baltik karena terdapat banyak kapal karam di perairannya. Sejumlah kapal-kapal kuno termasuk kapal perang dan kapal dagang dari berbagai zaman terdampar atau tenggelam di Laut Baltik. Selain kapal-kapal, Laut Baltik juga memiliki sejumlah pesawat yang tenggelam di perairannya. Beberapa pesawat pengebom dan pesawat tempur dari Perang Dunia Kedua ditemukan di dasar Laut Baltik dan menjadi situs penyelaman yang menarik bagi para penyelam. Bukan hanya bangkai kapal dan pesawat sisa-sisa Perang Dunia, dasar Laut Baltik ternyata juga menyimpan sebuah objek yang dipercaya oleh sebagian orang sebagai UFO atau pesawat alien. Adanya objek asing di dasar Laut Baltik ini memicu banyak perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa itu merupakan pesawat alien, namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa itu adalah fitur geologi yang terbentuk secara alami. Karena masih menjadi misteri, fitur ini kemudian dikenal dengan nama Baltic Sea Anomaly atau anomali Laut Baltik. Sedikit membahas tentang anomali Laut Baltik. Anomali Laut Baltik mengacu pada interpretasi citra sonar yang tidak jelas, yang secara tidak sengaja terekam oleh kapal Ocean X dan tim selam mereka ketika sedang berburu harta karun di Teluk Bothnia, Laut Baltik pada Juni tahun 2011 silam. Tim Ocean X menyebutkan bahwa citra sonar yang mereka dapatkan menggambarkan sebuah objek berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 60 meter dan panjang ekor 400 meter, bersama dengan benda serupa berbentuk piringan yang berjarak 200 meter darinya. Penyelam yang diturunkan untuk melihat objek mengatakan menemukan sebuah struktur yang menyerupai anak tangga dan juga kompartemen berkubah yang menonjol keluar dari badan utama objek misterius tersebut.
Memanfaatkan teknologi rekayasa pencitraan komputer, entitas yang ditemukan oleh tim Ocean X ini digambarkan menyerupai kapal ruang angkasa Millennium Falcon dalam film Star Wars. Klaim tentang penemuan UFO ini semakin diperkuat ketika tim peneliti menemukan sebuah platform yang mirip dengan landasan pacu sepanjang 300 meter. Namun klaim tentang UFO ini mendapat bantahan dari para ahli. Hal tersebut didasari pada sampel batu yang ditemukan di lokasi oleh kapal Ocean X yang setelah diteliti ternyata memiliki kandungan seperti batuan basaltik atau vulkanik, batuan granit, gneiss, dan batu pasir. Para ahli berpendapat bahwa struktur asing tersebut merupakan fenomena alam yang terbentuk secara alami melalui proses yang sangat panjang. Meskipun para ahli geologi berpendapat demikian, namun hal yang membingungkan bagi para peneliti adalah ketika semua peralatan elektronik yang digunakan secara mendadak berhenti berfungsi saat mendekati objek tersebut dalam radius 200 meter dan akan kembali berfungsi di luar radius tersebut. Selain dua teori populer yang mencoba menjelaskan tentang anomali Laut Baltik tersebut, ada juga beberapa teori lain yang turut berkembang tentang anomali Laut Baltik. Seperti teori yang menyebutkan struktur yang ditemukan tersebut merupakan struktur Stonehenge bawah laut. Ada pula yang beranggapan bahwa struktur tersebut merupakan sisa-sisa peradaban kuno yang tenggelam seperti halnya Atlantis. Beberapa juga berpendapat jika struktur tersebut kemungkinan merupakan salah satu proyek militer rahasia oleh pasukan Nazi selama era Perang Dunia II. Namun, di antara teori-teori yang berkembang, salah satu teori yang paling membagongkan adalah mereka yang mempercayai bahwa objek yang ditemukan tersebut adalah sebuah portal untuk menuju isekai atau dunia lain. Ini pasti yang bikin teori para wibu cabang Eropa. Hehe.